Sudah 5 penghargaan yang diberikan, sekarang kami akan melanjutkan pemberian penghargaan. Untuk penghargaan Kick Andy Young Heroes 2015, kami akan mengundang Bapak Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan penghargaan tersebut. Silakan Pak Anies. Selamat malam. Pertama, saya ingin sampaikan betapa bangga kita mengetahui bahwa masih tetap banyak anak-anak muda Indonesia yang bisa menjadi inspirator bagi anak-anak muda lainnya. Terbukti kali ini Kick Andy menemukan begitu banyak anak muda yang bisa menjadi panutan untuk generasi sebayanya. Karena itu tidak aneh jika Young Heroes pada Kick Andy Award 2015 ini tim juri sepakat untuk memilih 2 orang penerima. Yang pertama adalah seorang gadis asal Pati, Jawa Tengah. Lewat penelitiannya, ia berhasil menemukan biofungisida yang berasal dari limbah kapuk randu serta kapuk giling yang bisa meningkatkan kualitas bahan bangunan. Penelitian ini ia lakukan saat masih berusia 15 tahun dan masih duduk di kelas 10 SMA. Dan lewat penemuannya ini, dia berhasil meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, seorang pemuda dari Jakarta yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ini agenda yang harus dibereskan juga. Dia memutuskan berhenti dari sekolah karena melihat praktek kecurangan di sekolah. Dia memilih melanjutkan pendidikan dengan jalur kesetaraan atau paket C. Dan dia berhasil membuktikan bahwa dirinya bisa sukses di jalur yang dipilihnya. Kini ia mendirikan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Dan dia melalui usaha ini berencana untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkarakter mulia dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Anda mungkin familiar dengan pohon ini. Tanaman yang dikenal sebagai pohon kapuk randu ini lazim digunakan sebagai bahan pembuatan kasur. Namun tidak banyak yang tahu limbah pohon kapuk randu ini juga memiliki nilai manfaat yang luar biasa. Di tangan Apriliani Sofa Marwaning Tias, melalui proses kimia, limbah kapuk randu dapat disulap menjadi biofungisida, yaitu cairan yang bermanfaat untuk membunuh dan mencegah pertumbuhan jamur pada tanaman cabai dan tanaman lain yang sering terkena serangan jamur. Dara kelahiran Pati 21 April 1997 ini memulai eksperimen limbah kapuk randu pada tahun 2011. Pada tahun 2013, berkat penemuannya ini, menghantarkan April mendapatkan juara 1 dan The Best Project Mostratrek bidang biologi molekuler tingkat internasional di Novo Hamburgo, Brazil, yang kompetisinya diikuti 40 negara. Melihat potensi di lingkungannya, selain penelitian biofungisida, remaja yang gemar bereksperimen ini juga menghasilkan penemuan penggunaan batu kapur giling. Menurut temuannya, batu kapur giling dapat digunakan sebagai pengganti semen Portland dan dapat menghemat hingga 25%. Dari temuannya ini, lagi-lagi April mendapatkan prestasi gemilang. Remaja yang selalu ceria ini mendapatkan juara 2 dari International Young Project Olympiad yang diselenggarakan di Georgia yang diikuti 29 negara. Kini, remaja yang baru lulus dari SMA PGRI 2 Kayen ini sudah diterima di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada melalui program Bidik Misi. Kedepannya April ingin temuan-temuannya dapat dipasarkan dan dimanfaatkan banyak orang.
Inilah Andri Rizky Putra. Pemuda kelahiran Medan 23 tahun silam ini adalah sosok pemuda yang berani melawan arus. Di usianya yang masih belia, Rizky berani menentang praktek kecurangan yang terjadi pada saat ujian nasional. Hati kecilnya berontak melihat praktek ketidakjujuran yang berlangsung di sekolahnya. Ia pun tidak percaya pada lembaga pendidikan formal dan memutuskan melanjutkan pendidikan SMA dengan jalur unschooling atau kejar paket C. Walau putus sekolah dan melanjutkan pendidikan di jalur tidak biasa, Rizky tidak patah semangat. Justru sebaliknya, dengan kerja keras dan kejujuran, ia berhasil membuktikan bahwa siswa paket C bisa lulus ujian dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan semangat dan kejujuran yang sama, Rizky berhasil meraih gelar sarjana hukum dengan nilai cum laude. Keprihatinan Rizky melihat sistem pendidikan serta banyaknya anak putus sekolah karena kurang biaya, mendorong dirinya mendirikan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Melalui yayasan ini, ia memberikan pendidikan gratis paket A, paket B, dan paket C untuk masyarakat yang kurang mampu. Di lembaga pendidikannya ini, Rizky menekankan pentingnya kejujuran bagi seluruh siswa. Baginya, hanya dengan kejujuran akan tercipta pemuda-pemuda pemimpin bangsa yang hebat. Dengan rasa bangga, kita panggil dua putra-putri terbaik Indonesia, Apriliani Sofa Marwaning Tias dan Andri Rizky Putra sebagai Kick Andy Young Heroes Award 2015. Penghargaan Kick Andy Young Heroes untuk Apriliani dipersembahkan oleh Alfamart. Dan penghargaan Kick Andy Young Heroes untuk Andri Rizky dipersembahkan oleh Sanoto Foundation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua, Kick Andy Metro TV, sekolahku tercinta SMA PGRI 2 Kayen Pati, Jawa Tengah, yang sangat-sangat mewah alias mepet sawah. Kemudian Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk para petani cabai yang sangat-sangat kekurangan bahan-bahannya. Terima kasih atas penghargaan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Mama, dan kepada keluarga besar Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Saya tidak sendiri, kita ada 106 volunteer dari berbagai macam profesi mengabdi dengan mengajar. Jelas teringat di memori saya 9 tahun yang lalu, seseorang mengatakan kepada saya, "Ki, jika kamu tidak bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak masyarakat alias mencontek, kamu akan selalu tertinggal dari masyarakat. Itu hal yang lumrah, ikutin aja." Saya adalah remaja itu yang menentang kebocoran soal ujian nasional di sekolah saya, yang termasuk sekolah unggulan. Saya pemuda itu yang berusaha menelpon KPK, ICW, berusaha mencari cara mengekspos ketidakadilan ini. Tapi saya pemuda itu yang masih bangga dan yakin saya berada di negara yang besar dan saya ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Melalui Yayasan Pemimpin Anak Bangsa, satu pesan yang ingin kami berikan. Pendidikan itu tidak hanya untuk mencetak mereka yang memiliki prestasi tinggi. Pendidikan, karena kami percaya, pendidikan yang jujur akan menghasilkan pemimpin yang jujur. Terima kasih.